Oke, sekarang ini kita dalam perjalanan menuju ke ladang yang satu lagi, di mana kita punya ladang cawangan. Kita mesti membuat cawangan ladang, disebabkan kalau kita mengharap dengan satu tempat saja, besar kemungkinan kita punya sumber madu ataupun sumber makanan kelulut sangat terhad. Jadi tidak salah kita membuat cawangan ladang. Kita punya jarak antara ladang yang besar dengan ladang yang baru ini tidak juga berapa jauh, lebih kurang 1 kilometer saja. Tapi ladang yang baru ini betul-betul di tengah hutan ataupun di bawah hutan kayu-kayu yang besar. Ada juga pokok-pokok gatala, kebun gata, cuma lebih kepada hutan yang tebal. Kita sudah sampai di tempat ladang kita yang kedua. Ladang ini belum lagi menempatkan sarang kelulut yang banyak. Sekarang baru 6, tapi kesemuanya semua jenis itama. Ini dia. Ini semua hasil daripada perangkap ataupun pancingan saya. Ini itama juga. Dan ini pun itama juga. Dan ini pun itama juga, cuma dia belum pasti macam mana dia punya kesudahan ini, tapi nampaknya macam aktif juga. Ini juga itama juga, semua hasil daripada perangkap ini atau pancingan. Ini juga dan ini yang terakhir, yang ke-6. Kita boleh nampak. Jadi kawan-kawan, sahabat-sahabat, ini ada satu log atau perangkap yang saya pasang di sini atau saya ampai di sini. Dia tiada koloni apa-apa. Kita nampak, cuma saya ampai saja begitu saja. Kenapa saya buat begitu? Kita sudah tahu di setiap pengumpulan sarang kelulut ataupun ladang mesti ada ponco roboh, misalnya kelulut lain atau kelulut jenis yang lain. Itulah sebab saya taruh di sini satu log kosong, sebab bila itu kelulut jenis lain ataupun sama jenis pun, kalau dia datang untuk mengacau kita punya sarang-sarang yang lain yang sudah ada sedia di sini, dia akan dapat dikawal, disebabkan ada satu sarang yang masih kosong. Tapi kita perlu ingat, sarang itu mesti kita taruh dengan ramu-ramuan juga, supaya itu kelulut yang datang di sini untuk mengacau kita punya sarang-sarang di sini, bila dia datang di sana ada koloni, dia datang di sana ada koloni, dan seterusnya dia akan berpusing-pusing dan dia akan jumpa ini sarang yang masih kosong. Inilah sebab saya taruh ini sarang yang masih kosong, sebab kita punya pertahanan untuk pengacau-pengacau ataupun perampas-perampas kita punya sarang yang sedia ada. Jadi kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat yang berada di sana, disebabkan sangat ramai sahabat-sahabat atau kawan-kawan kita yang mengeluh
sebab dia orang punya sarang kolulut terutama yang itama akan dirampas oleh kolulut jenis Toraminata ataupun Lewis Cup. Tapi jangan susah kita buat seperti ini. Paling bagus di dalam satu ladang kita akan sampai 5 sarang kosong untuk kita sediakan kepada kolulut yang akan datang mengacau kita punya sarang-sarang yang sedia ada. Jadi saya harap kepada sahabat-sahabat dan kawan-kawan yang berada di sana yang belum tahu macam mana cara mengawal sarangan kolulut yang jenis lain, buatlah macam seperti yang saya buat ini. Ampailah banyak-banyak log kusung atau sarang kusung supaya kolulut lain akan datang di sana bersarang dan tidak akan mengacau kita punya kolulut ataupun sarang yang sudah ada penghuni. Jadi kita kasih mantap betul-betul ini kita punya ternakan kolulut.